Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Jadwal kita mestinya pelajaran akidah. Hanya saja untuk pagi ini pelajaran kita kembali ke kitab Majalis Ramadan, karena sebentar lagi kita akan masuki bulan terbaik dari 12 bulan yang Allah ciptakan, yaitu bulan Ramadan, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala, bahasa kitanya mungkin ngobrol, kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang sangat besar, sehingga mendorong kita dan membangkitkan semangat kita untuk benar-benar mempergunakan kesempatan terbaik tersebut, agar kita benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan yang Allah siapkan. Ada juga orang-orang, kata Rasulullah SAW, kenapa kita bahas lagi? Satu, untuk mengingatkan bahwa tidak semua orang yang masuk bulan Ramadan, orang yang puasa di bulan Ramadan itu mendapatkan pahalanya. Rasulullah bersabda, rubba shaimin hadzahu al-ju'u wal atash. Banyak orang yang puasa hasilnya hanya lapar dan dahaga saja. Di hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, man lam yada' qaulaz zur wa amila bihi, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang jelek dan dia melakukan ucapan jelek, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Di sana untuk bisa dikatakan sebagai amal soleh yang akan diberi pahala besar oleh Allah, minimalnya ada 2 syarat. Pertama, harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, harus mengikuti bimbingan atau contoh dari Rasulullah SAW. Di sana juga kata Rasulullah SAW, banyak orang yang berdiri di malam Ramadan itu hasilnya hanya capek saja, tapi tidak mendapatkan pahala daripada sholat tarawihnya. Maka kita tidak menginginkan termasuk golongan orang-orang yang puasa hanya dapat dahaga dan lapar. Juga tidak ingin kita berdiri sholat tarawih hanya dapat capek. Bagaimana? Maka kita harus benar-benar mengerti, karena ibadah atau jalan menuju Allah itu harus di atas ilmu. Saya bacakan hadis di bab tentang keutamaan bulan Ramadan. Ini judul babnya, Fadlu Syahri Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Warawa al-Imamu Ahmadu, Imam Ahmad meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, u'tiyat ummati khamsu hisalin, umatku ini diberi 5 perkara,
fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Lam tu'tahunna ummatun minal umami qablaha. Yang 5 perkara ini tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelum beliau. Nabi-nabi sebelum beliau juga puasa di bulan Ramadan. Hanya saja beda dengan bulan Ramadan yang Allah berikan kepada Rasulullah memiliki 5 kelebihan. Yang pertama, khulufu fammis shaimi atyabu indallah min rihil miski. Bau mulutnya orang yang puasa itu, kata Rasulullah, lebih harum di sisi Allah daripada bau misik. Minyak wangi paling harum itu misik. Yang kedua, wa tustaghfaru lahum al-malaikatu hatta yuftiru. Yang kedua, para malaikat memintakan ampun kepada Allah Azza wa Jal sampai dia berbuka. Jadi mulai fajar sampai berbuka, para malaikat terus memintakan ampun kepada Allah. Karena malaikat itu tidak diberi capek oleh Allah. Jadi bisa melaksanakan perintah Allah secara sempurna tanpa capek. Allahumma ighfir lahum, terus seperti itu. Sehari penuh mulai fajar sampai berbuka. Yang ketiga, wa yuzayyinullahu kulla yaumin jannatahu. Yang ketiga, keutamaan bulan Ramadan, Allah menghiasi setiap hari surganya. Surga Allah dihiasi oleh Allah setiap hari selama bulan Ramadan. Wa yaqulu, dan Allah mengatakan pada surga, yusaku ibadi as-salihun. Sebentar lagi hamba-hambaku yang saleh, yaitu orang-orang yang berpuasa, an yulku anhumul ma'unah wal adha. Sebentar lagi mereka akan melemparkan beban-beban dan gangguan-gangguan di dunia ini. Akan berpisah dengan capeknya di dunia, masalah-masalah di dunia akan mereka tinggalkan, wa yasiru ilaiki, dan akan masuk pada dirimu. Ini juga dalil bahwa surga, walaupun kita memahami itu benda mati misalnya, itu bisa faham, diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW pernah bicara dengan Gunung Uhud. Ketika itu Rasulullah, Abu Bakar, dan Utsman ada di Gunung Uhud, kemudian Gunung Uhudnya bergerak. Uskut ya Uhud, kata Rasulullah. Diamlah wahai Uhud. Ini juga dalil bahwa Uhud memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan diam. Cuma memahami, kita tidak bisa mengatakan kan dia nggak punya akal. Artinya kan tidak punya akal pun belum tentu nggak paham. Contohnya ini, surga yang nggak punya akal, kemudian Gunung Uhud yang nggak punya akal. Banyak lagi dalil-dalil ketika Rasulullah SAW berjalan, batu-batu mengucapkan salam pada Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Apakah dia berakal batu-batu? Kan tidak. Tapi faham bahwa yang sedang lewat itu siapa? Rasulullah. Dan dia yakin, batu-batu yakin bahwa dia utusan Allah, orang mulia. Nah, yang dimuliakan bahkan oleh batu-batu. Yang keempat, wa tusaffatu fihi maradus syayatin. Dibelenggu, maradu itu keinginan-keinginan syaitan. Nah, fala yakanu yahlusuna ilai fi ghairihi,
Sehingga di bulan Ramadan setan tidak leluasa. Sebagaimana setan itu leluasa di selain Ramadan. Nah, tapi di bulan Ramadan setan itu ditahan, tidak bisa leluasa. Nanti cuma ngedem-ngedem, bahasa Jawa ngedem-ngedem itu apa? Nahan-nahan kejengkelannya pada manusia, pada orang yang puasa. Begitu Syawal, kita lihat muslimin balik lagi acara-acara kemaksiatan lebih marak daripada sebelumnya. Nah, yang kelima, wa yughfaru lahum fi akhiri lailatin. Allah mengampuni manusia yang berpuasa di akhir malam. Qila ya Rasulullah, ditanyakan Rasulullah, ahya lailatul qadri, apakah kelima keutamaan ini pada malam Lailatul Qadar? Qala la, Rasul mengatakan tidak. Atau yang ditanya oleh sahabat ini tentang pengampunan di malam ini apa, malam Lailatul Qadar? Tidak, walakinnal amila, hanya saja kata beliau, orang yang beramal itu innama yuwaffa ajrahu, ditunaikan balasannya, pahala balasan dari amalnya itu idza qada amalahu, apabila selesai beramal. Nah, hadis ini di dalam hadis ini ada jelaskan. Hadhil hisalul khamsu, 5 perkara ini kata beliau, iddakharaha Allahu lakum, Allah mempersiapkan untuk kalian. Iddikhar itu artinya menyimpan. Wa khassakum, dan Allah mengkhususkan untuk kalian yang tidak Allah berikan pada umatnya nabi-nabi sebelumnya. Min baini sairil umam, dibanding umat-umat yang lain. Waman nabiha, dan Allah karuniakan dengan 5 perkara ini alaikum, pada kalian. Liutammima biha alaikumun ni'am, untuk menyempurnakan dengan 5 kelebihan ini kenikmat-nikmat Allah, sehingga umat Muhammad itu umat terbaik. Di antaranya karena ada bonus-bonus seperti ini yang tidak Allah berikan pada umat-umat sebelumnya, Allah berikan pada umat Nabi Muhammad. Sehingga umat Nabi Muhammad ini alhamdulillah menjadi umat terbaik dibanding umat-umat lainnya. Jumlahnya terbanyak dibanding umatnya nabi-nabi sebelumnya. Rasulnya terbaik, kitabnya terbaik, umatnya terbaik. Nah, wa kam lillahi alaikum min ni'amin wa fadaili, berapa banyak kenikmatan Allah atas kalian. Allah berfirman bahwa umat Nabi Muhammad ini umat terbaik. Kuntum khaira ummatin, kalian itu umat terbaik. Ukhrijat linnasi, dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat terbaik itu memerintah dalam kebaikan, mencegah dari yang mungkar. Wa tu'minuna billah. Ali Imran ayat 110 ini sebagai dalil yang jelas bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik. Nah, dibanding umat-umat terdahulu. Juga Rasulullah SAW bersabda, nahnul akhirunal awwalun, kita ini umat terakhir, tapi kita ini umat yang diawalkan, diutamakan. Sehingga ketika masuk surga, nanti yang pertama masuk surga Rasulullah dan umatnya. Ada 5 perkara yang Rasulullah sebutkan di hadis ini. Al-khoslatul ula, perkara pertama, anna qulufa fammis saimi atyabu indallah min rihil miski, bahwa bau harumnya
mulut orang yang puasa lebih harum dari misik. Wal khuluf bidammil kha, dengan didhamma kha-nya. Ini ada harokatnya di sini. Au fathiha, atau di fathah. Boleh dua-duanya. Bisa dibaca khuluf dan juga bisa dibaca khuluf. Nah, maknanya sama. Apa itu khuluf? Nah, kata beliau, taghayyiru raihatil fam, berubahnya bau mulut, inda huluwil ma'iddah minat ta'am, ketika lambung kosong dari makanan, maka bau mulutnya tidak enak, bau busuk. Wahia raihatun mustakrihatun, yaitu baunya busuk, bau yang tidak disenangi. Indan nas, tapi di kalangan manusia, atau ya yang kita tahu seperti itu. Dari perasaan yang Allah berikan pada kita, baunya tidak enak memang. Baunya orang puasa. Bau mulutnya itu. Lakinnaha indallah, hanya saja walaupun itu busuk tidak di sisi manusia, menurut manusia, di sisi Allah itu lebih harum daripada bau misik. Daripada bau misik. Li'annaha nasyi'atun an ibadatillahi wa ta'atihi. Kenapa? Karena itu berasal, bau tidak enak tadi berasal dari ibadah kepada Allah. Merupakan buah dari ketaatan kepada Allah. Wa kullu ma nasya'an ibadatihi wa ta'atihi fa huwa mahbubun indahu subhanahu. Maka semua yang bersumber dari ibadah dan bersumber dari ketaatan kepada Allah, maka itu dicintai. Nah, maka dicintai ini yang dimaksud bau mulutnya lebih harum. Dicintai oleh Allah. Kalau oleh manusia kan tidak dicintai. Siapa yang senang bau busuk? Kan tidak enak. Nah, pasti fitrah manusia itu membenci bau busuk. Nah, bau busuk di kalangan manusia itu dicintai oleh Allah karena bersumber dari ibadah, berasal dari ketaatan. Nah, maka belum tentu yang nggak enak itu berarti jelek, itu baik, itu dicintai, bukan dibenci di sisi Allah Azza wa Jal. Bahkan balasannya nanti, kata beliau, yu'awwidu anhu sahibahu ma huwa khairun. Bahkan nanti akan diganti, yu'awidu itu diganti. Bau yang tidak enak itu akan diganti dengan ganti yang jauh lebih baik. Wa afdal, lebih utama. Wa atyabu, dan lebih harum. Nah. Ala tarawna ila syahidi. Tidakkah kamu melihat orang yang mati syahid? Alladzi qutila fi sabilillah, yang dia mati di jalan Allah, mati perang, mati berjihad membela agama Allah dengan raga dan jiwanya, mati kena tombak, kena pedang. Nah, karena jihad itu ada 3, jihad dengan jiwa dan raga seperti ini, mati di medan tempur. Yang kedua, jihad dengan harta, misalnya mencetak ilmu-ilmu yang bermanfaat, disebarkan, itu termasuk jihad. Yang ketiga, jihad itu dengan ucapan, seperti mengajarkan ilmu. Ala tarau ila syahidi, tidakkah kamu melihat orang yang mati syahid, yang mati di medan perang? Yuriduna ayyakuna kalimatullahi hiyal ulya. Kapan orang dikatakan mati syahid? Kalau berperangnya menginginkan agar agama Allah itu yang tinggi. Karena yang berhak ditinggikan di muka bumi ini agama Allah, ajaran Rasulullah, ajaran Allah dan Rasulnya. Adapun selainnya itu tidak berhak. Bid'ah-bid'ah, mungkar-mungkar, ajaran-ajaran sesat, itu tidak berhak untuk ditinggikan. Nah, yati yaumal qiyamati wa jarhuhu yas'abu daman.
Nanti orang yang mati terluka di medan tempur akan datang pada hari kiamat dalam kondisi lukanya masih basah, masih mengalir darahnya. Launuhu launud dam, warnanya warna darah, warihuhu rihul misik, baunya seharum misik. Nah, padahal kita lihat darah itu tidak harum. Tapi sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu harum. Contoh lain wa fil hajj, di dalam haji yubahillahu al malaikata. Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang yang haji di kalangan para malaikat, dan bukan orang yang haji saja yang dibanggakan oleh Allah di kalangan para malaikat. Orang yang hadir di majelis ilmu seperti kita mempelajari ayat dan hadis, juga golongan yang dibanggakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pernah satu ketika Rasulullah mendapati sahabat sedang ngumpul-ngumpul, dan Rasul tanya, apa yang mendorong kalian kumpul-kumpul seperti ini? Ya, saya ini majelis zikir, majelis ilmu untuk menambah iman. Apakah karena itu kamu berkumpul? Iya ya Rasulullah, hanya untuk itu, karena itu. Maka kata Rasulullah, saya bukan tidak percaya pada kalian. Saya bukan berarti saya ini curiga pada kalian. Tapi tadi malaikat Jibril mendatangi aku, mengabarkan tentang kalian ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian, orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Datang malaikat ke majelis ilmu mencatat nama-nama siapa yang hadir. Kemudian disebut oleh Allah Azza wa Jalla siapa saja yang hadir di majelis ilmu. Sebagai dalil bahwa tidak ada majelis di dunia ini yang lebih mulia dari majelis ilmu. Di antaranya juga orang yang haji, bi ahlil mauqif, yaitu orang-orang yang sedang sedang Arafah, di Arafah. Fayaqulu subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, unzuru, lihatlah wahai malaikat, ila ibadi, lihatlah hambaku itu para malaikat. Haula'i ja'uni, mereka mendatangi aku dari berbagai penjuru dunia. Syuksan wabaron atau hubaron. Syuksan ini rambutnya compang-camping, lusuh namanya ya kalau rambut, apa namanya? Kalau pakaian compang-camping, kalau rambut lusuh. Nah, hubar itu artinya debu, lusuh dan berdebu. Nah, jutaan orang ngumpul di sana. Wa innama kana sya'su mahbuban, rambutnya lusuh, banyak debu, itu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ilallah fi hadal mautin, tapi di kondisi seperti itu. Kalau di luar itu misalnya bukan di Arafah, rambutnya lusuh dibiarkan, itu kejelekan, bukan kebaikan ya. Hanya saja Rasul tidak mengajarkan umatnya itu lama-lama di cermin, menghabiskan waktu di cermin sampai lalai waktunya. Tapi Rasulullah SAW juga menjaga kebersihan rambutnya, juga menjaga, kadang dikasih minyak, rambutnya dikasih minyak kemudian disisir. Nah, nyisirnya kemana Pak Ahmad? Ke belakang semua. Nah, bukan miring, karena ada muslimin kadang nyisirnya ke kiri atau ke kanan. Nah, li'annahu nasi'un an ta'atillah, rambut lusuh, banyak debu, kok dicintai oleh Allah? Karena itu dalam rangka taat kepada Allah. Bijtina bimahduratil ihram, dengan meninggalkan atau menjauhi larangan-larangan bagi orang yang ihram. Wa tarkit tarofah atau tarofi, dan meninggalkan kemewahan-kemewahan. Ini yang pertama.
Perkara pertama apa tadi? Bau mulutnya orang yang puasa itu lebih harum daripada misik. Nah. Al-khoslatu tsaniyah, yang kedua, keutamaan kedua di bulan Ramadan. Innal malaikata tastaghfiru lahum. Bahwa para malaikat itu memintakan ampun orang yang puasa. Hatta yuftiru, sampai berbuka. Nah, dan ini perkara yang sangat kita butuhkan, bahkan mutlak kita butuhkan. Karena Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Orang manusia boleh menghadap Allah dengan catatan hatinya harus salim, bersih, tidak ada noda-noda dosa-dosa sedikit pun. Demikian juga orang tidak bisa masuk surga, tidak boleh masuk surga kecuali hatinya harus salim, harus bersih. Makanya harus dicuci dulu di neraka air, karena pencucian itu ada 5. Pembersihan manusia itu ada 5. Pertama, di dunia ini sudah Allah ajarkan cara-cara pembersihan. Yang pertama dengan amal soleh. Amal soleh itu bisa menghapus dosa-dosa, bisa membersihkan kesalahan-kesalahan, kejelekan-kejelekan. Yang kedua dengan banyak istighfar. Rasulullah SAW baca istighfar 70 kali sampai 100 kali. Astagfirullah. Astagfirullah wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Atau Rabbi firli wa tub alayya. Ini maka kalau bisa jadi orang itu mati kondisi wafat, berpindah dari alam dunia ke alam akhirat, sudah meninggal, sudah kondisi bersih. Maka kalau sudah bersih masuk di alam barzah, sudah tidak ada masalah berikutnya. Tapi ada orang yang meninggal masih membawa dosa-dosa. Maka di alam barzah pun ada proses pembersihan. Yang pertama dengan didoakan oleh keluarganya, oleh muslimin. Keluarganya mendoakan saudaranya yang meninggal. Anaknya mendoakan orang tuanya, Rabbi firli wali walidayya warhamuma kama rabbayani shaghira. Saudaranya muslimin mendoakan assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ini juga doa yang dipanjatkan muslimin agar orang-orang hamba-hamba yang soleh diampuni, yang meninggal maupun yang masih hidup. Atau sedekah sedekah jariah yang dikerjakan oleh orang yang meninggal tadi. Atau minta permintaan ampun dari anak-anaknya. Nah, ada juga yang mengatakan hadiah pahala yang diberikan oleh keluarganya. Hadiah pahala misalnya apa? Dia punya rezeki, kemudian dia infak sedekah pada muslimin lainnya 100.000, niatnya untuk bapak saya. Niatnya untuk ibu saya yang sudah wafat. Nah, itu bisa nyampe juga hadiah, namanya hadiah pahala, bukan hadiah uang. Mereka enggak butuh uang. Kalau sudah berpisah dengan dunia, itu harta tidak bermanfaat lagi. Nah, di sana tinggal amal saja. Kalau yang di alam barzah kok belum selesai karena terlalu tebal dosanya, pembersihan ketiga di mahsyar. Bukan 5 ya, 4 berarti. Di mahsyar itu mereka berdiri selama 50.000 tahun di bawah terik matahari. Yang kata Rasulullah ada peluhnya itu sampai lututnya, sampai pusarnya, sampai lehernya, ada yang sampai hidungnya. Disiksa dalam kondisi seperti itu, ini tadi, bagi orang yang beriman itu proses pembersihan. Artinya bukan semata-mata Allah itu menyiksa mereka, tapi itu karena Allah kasihan, sebagai bentuk rahmahnya,
supaya orang ini bersih, supaya orang ini masuk surga. Itu tujuannya. Yang demikian beratnya siksa mahsyar. Kemudian kalau di mahsyar selama 50.000 tahun belum beres, masih ada noda-noda dosa, mereka dilemparkan ke neraka, naudzubillah, melayang selama 70 tahun lamanya, kemudian mereka dibersihkan di neraka. Itu pun neraka yang kata Rasulullah SAW panasnya lebih panas dari 70 kali api dunia. Itu pun kata para ulama itu rahmah bagi orang beriman. Sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada orang yang beriman. Untuk dibersihkan. Kemudian datanglah orang yang memberi syafaat. Teman-temannya, gurunya, orang-orang mukminin memberi syafaat, memberi bantuan. Ayo siapa yang punya teman di neraka, silakan kalian tolong mereka. Ditolong saudara-saudaranya yang di neraka. Ini disebut syafaat. Sampai malaikat juga disuruh. Coba malaikat dicari, mungkin masih ada titik-titik manusia yang ada iman di hatinya. Dia kere-kere sama malaikat. Sampai malaikat pun habis sudah kemampuan melihatnya. Sampai yang terakhir Allah Azza wa Jal. Orang terakhir, orang yang ada satu titik iman di hatinya, belum pernah beramal saleh. Yang hanya Allah yang tahu. Kemudian diangkat oleh Allah, dimasukkan ke Nahrul Haya yang ada di pintu surga, kemudian dimasukkan ke surga. Nah, jadi ampunan Allah ini perkara yang darurat bagi kita. Sangat kita butuhkan. Tidak ada gunanya banyak hartanya, tapi banyak dosanya. Nah, maka mending orang itu nggak punya harta, asalkan tidak punya dosa. Tapi kalau kata Pak Ahmad, nggak apa-apa banyak hartanya, tapi nggak ada dosanya. Gitu Pak Ahmad ya. Semua orang pengen gitu Pak Jamian gitu. Semua. Mana yang lebih baik? Orang banyak hartanya, nggak ada dosanya. Orang nggak punya harta, nggak ada dosanya. Mana yang lebih baik? Yang nggak ada harta, nggak ada dosa. Itu yang lebih baik. Gitu Pak Kauno. Oh. Tapi kebanyakan orang kan tidak mau, mestinya kepinginnya punya harta banyak. Nah, jarang orang itu sampean mau nggak punya harta. Maka yang terbaik kita semua sudah paham, tidak ada harta, tidak ada dosa. Itu yang terbaik. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah, sama-sama bersih, orang kaya dan orang miskin. Berapa jaraknya? Setengah hari. Setengah hari itu 500 tahun. Orang miskin sudah enak-enak di sana, masih banyak urusan di belakang. Kenapa? Sama dengan kalau kita mau ke luar negeri. Kita mau umroh misalnya. Kita mau umroh yang dibawa cuma identitas, di saku, KTP, sama ATM mungkin. Sudah itu aja di saku, tidak bawa apa-apa, lembeian. Berlambai tangannya. Masuk ke ruang ya itu sudah lewat aja, nggak ada yang dibawa. Beda dengan yang kaya tadi, bawa koper 5, anaknya 3, masing-masing bawa 2, lama. Gitu aja kiasnya gampang. Sehingga kata Umar ibn Khattab, kata Abdullah bin Umar atau lainnya juga mengatakan bahwa man sa'alallahul mala sa'alallahu tulal hisab. Barang siapa minta harta yang banyak, berarti dia minta lama hisabnya. Nah, minta lama hisab, karena kan ditanya 2 lagi. Setiap harta 2 pertanyaannya. Dari mana? Untuk apa? Ya, 2. Orang tidak akan berpindah kakinya dari sisi Allah, dari hadapan Allah sampai ini tadi. Bukan hanya hartanya, usianya. Usia itu apa? Umur. Umur itu apa? Nafas. Waktu. Lah nafas itu berapa kali kita 1 menit saja mungkin lebih 20 kali nafas. Sementara pertanyaan Allah itu setiap nafas ditanya.
akan ditanya setiap nafas. Orang mengira itu bukan nikmat, itu alami saja. Orang mengira, meyakini nafas itu bukan nikmat Allah, itu alami. Orang baru sadar bahwa itu nikmat Allah kalau sudah disumpat oleh Allah susah nafas. Ketika harus membeli oksigen. Satu tabungnya mungkin sekarang 50.000. Untuk berapa jam itu? Nah, baru dia tahu, sadar bahwa ini nikmat Allah. Yang selama ini kita tidur, kita makan, kita berdiri, kita minum, bernafas terus tanpa sadar bahwa kita sedang menikmati nikmat Allah berupa nafas. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin, nafas itu nikmat Allah. Setiap kenikmatan akan ditanya, summa latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Maka satu nafas itu kalau tidak dalam rangka taqarrub kepada Allah, berarti husran, itu kerugian. Sebagaimana firman Allah, innal insana lafi husrin. Manusia itu rugi. Rugi di dalam apa? Di situ kan Allah bersumpah dengan apa? Waktu, wal asri. Demi waktu, demi nafas. Manusia itu rugi. Bernafas itu rugi. Kalau bernafasnya tidak dalam rangka taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kita nggak bisa di dunia ini santai-santai, enak-enak, nggak bisa. Sampai Rasulullah SAW bersabda, ajaban lil jannati, atau ajibtu lil jannati. Aku heran dengan surga ini. Nama talibuhu. Kok bisa tidur orang kepingin surga kok enak-enak tidur, santai. Nah, wa ajibtu linnar, dan aku heran dengan neraka. Nama haribuhu. Kok bisa orang takut neraka itu enak-enak, santai-santai, tidur-tidur, seakan-akan ada tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi ini para malaikat di bulan Ramadan karena kasih sayangnya pada manusia, terutama orang-orang yang beriman, yang berpuasa, dimintakan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni mereka. Allahumma ighfir lahum. Allahumma ighfir lahum. Kalau kita capek, artinya kita capek, mungkin kita berhenti atau jarang kita baca astagfirullah, astagfirullah. Jarang. Baca astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaik, jarang. Walaupun di bulan puasa, malah yang terus tidak berhenti siapa? Malaikat. Artinya apa? Malaikat sepertinya lebih kasihan pada diri kita daripada diri kita pada diri kita sendiri. Iya kan? Nah, juga para malaikat ini memintakan ampun kepada orang yang hadir di majelis ilmu. Bukan hanya malaikat, seluruh makhluk. Bahkan kata Rasulullah, hatal hitani fil bahr. Sampai ikan-ikan di laut memintakan ampun. Karena mereka sangat faham, ikan faham pentingnya ilmu. Manusia saja yang enggak paham tentang pentingnya ilmu. Walaupun faham, banyak alasan untuk hadir di majelis ilmu. Maka Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia kefahaman di dalam agama. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dan kata Imam As-Sa'di rahimahullah, hadis ini menerangkan tentang tanda orang yang dikehendaki baik, yaitu mereka terbesit di hatinya untuk hadir di majelis ilmu. Ingin, ada keinginan di dalam hatinya untuk mengerti agama Allah. Ini tanda orang yang dikehendaki baik, ditakdirkan baik. Kalau orang itu tidak ada di hatinya bisikan untuk hadir di majelis ilmu, untuk mempelajari agama Allah, tidak ada keinginan untuk hadir di majelis ilmu, ini tanda orang yang tidak dikehendaki baik. Dalam hadis Bukhari rahimahullah, di dalam kitab Adabul Mufrad, beliau juga bersabda, sebenarnya kalian itu sudah ditentukan surga atau neraka.
Sampai sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau gitu ala nattakilu ila kitabina. Kenapa kita tidak bersandar saja pada catatan takdir kita? Karena kalau kita takdirnya surga, walaupun kita ini orang paling durhaka, ya surga juga. Walaupun kalau kita ini takdirnya neraka, walaupun kita ini orang paling beriman, ya neraka. Afala nattakilu ila kitabina. Bolehkah kita bersandar pada catatan takdir? La. Rasul melarang. Karena kita tidak tahu catatan takdir kita apa. Kemudian Rasulullah melanjutkan, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Masing-masing kalian akan dimudahkan kemana kalian ditakdirkan. Orang yang memang ahli surga, kata Rasulullah, amma ahlus sa'adah, adapun orang yang berbahagia, orang baik, orang ahli surga, Allah mudahkan. Ingat, sekarang Sabtu, besok taklim. Disiapkan. Ini dilihat motornya, bensinnya, dilihat catatannya, alat-alat ditulis, dan seterusnya. Persiapan besok taklim. Ini tanda orang yang digandaki baik. Dimudahkan oleh Allah. Amma ahlus syaqawah, adapun orang yang celaka, fasayuyassiru ila ahlis syaqawah, Allah mudahkan kepada perilaku dan sifatnya orang-orang yang celaka. Ayo taklim. Waduh. Banyak alasan yang menyebabkan dia terhalang hadir di majelis ilmu. Maka hadis tadi sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, menunjukkan tanda orang yang dikehendaki baik dan tanda orang yang ditakdirkan jelek. Maka hadis ini sebagai cambuk bagi orang-orang yang malas hadir di majelis ilmu. Maka diampuni dosa perkara yang darurat bagi kita. Sebentar lagi kita akan puasa. Mari kita tata hati kita untuk berpuasa. Dalam rangka juga supaya kita keluar dari bulan puasa kondisi bersih. Kita mungkin banyak lalai di sana malaikat Allah. Kita mungkin nggak bisa mengucapkan terima kasih pada malaikat ya. Yang telah tanpa kita suruh, tanpa kita minta. Tapi karena apa? Kasih sayangnya malaikat, kasihan pada manusia ini. Nah. Wal malaikatu ibadun mukramun. Para malaikat itu hamba Allah yang dimuliakan indallah, di sisi Allah. Makhluk mulia. Tidak diberi nafsu. Karena ciptaan Allah itu ada 3. Ada yang diberi akal tanpa nafsu, yaitu malaikat. Sehingga tidak terbesit sama sekali di hatinya untuk berbuat maksiat. Yang kedua, ada yang diberi nafsu saja, tidak ada akalnya, yaitu hewan. Yang ketiga, ada yang diberi akal dan nafsu, yaitu manusia. Ketika manusia ini membina akalnya dengan binaan Al-Quran dan As-Sunnah, maka manusia itu bisa melampaui derajat malaikat. Ulaika hum khairul bariyah, kata Allah. Mereka itu sebaik-baik ciptaan Allah. Surat apa itu Pak Ahmad? Surat Pak Jami'an? Ulaika hum? Nah, itu surat apa itu? Nah, Al-Bayyinah. Tapi kalau manusia lalai terhadap dirinya, terhadap akalnya, tidak digunakan sebagaimana mestinya akalnya. Akalnya digunakan untuk apa? Tadi, memahami agama Allah, mengamalkan agama Allah, mendakwahkan agama Allah. Itu yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi itu kok dilalaikan, malah sibuk nuruti nafsunya, maka kemungkinan manusia itu cuma 2. Kalau tidak menguasai nafsunya, dikuasai nafsunya. Orang yang dikuasai nafsunya itulah orang lalai. Tidak menggunakan akalnya sebagai mestinya. Dan itu bahaya, itu dosa besar. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, ayat 179, Walaqad dara'na li jahannama katsirun minal jinni wal ins. Kata Allah, sungguh aku akan penuhi neraka jahanam itu kebanyakan manusia dan jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha.
Mereka sudah diberi akal, diberi hati, tapi tidak mau memahami agama Allah. Walam ayunun la yubsiruna biha, mereka sudah punya mata, tapi tidak mau melihat kebenaran. Lahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga, diberi telinga oleh Allah, tapi mereka tidak mau mendengarkan kebenaran. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adal, bahkan lebih jelek lagi. Lebih jelek daripada makhluk yang tidak punya akal. Apa kata Allah? Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, para malaikat yang hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallah, mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melaksanakan apa yang Allah perintahkan dengan sempurna. Fahum, maka para malaikat itu jadiruna. Para malaikat itu jadirun, sangat besar kemungkinannya bi an yastajiballahu du'aahum lis-shaimin. Maka para malaikat, doanya malaikat itu sangat besar kemungkinan dikabulkan doanya. Kita kan seperti itu, sampai orang-orang itu mengkeramatkan kuburan-kuburan orang-orang soleh. Karena ini meyakini orang soleh itu orang yang dekat kepada Allah. Nah, itu secara tabiat orang. Merasa dirinya banyak berbuat dosa, merasa dirinya kotor. Dia meyakini orang-orang soleh, orang-orang mereka bilang wali Allah. Sampai mereka bablas minta-minta pada orang soleh. Sampai mereka mengkeramatkan kuburannya. Sampai mereka minta-minta di sana, istighosa di sana. Sampai mereka jauh berbuat syirik, keluar dari agama Islam. Nah, para malaikat sangat besar kemungkinan doanya dikabulkan. Mudah-mudahan kita termasuk diberi rizki oleh Allah Azza wa Jal, diberi taufik bisa masuk di bulan Ramadan dan bisa mendapati ampunan dari Allah. Kita banyak lalai, banyak kurang. Alhamdulillah Allah menyiapkan malaikatnya. Haitsu adzina lahum bihi wa innama adinallahu lahum bil istighfar lis-shaimin. Kenapa Allah mengizinkan para malaikat memintakan ampun orang-orang yang berpuasa terhadap umat Nabi Muhammad ini? Tamwihan bisanihim, sebagai bentuk pemuliaan dari Allah kepada umat Nabi Muhammad, warifatan, dan sebagai pengangkat derajat lidzikrihim terhadap umat Nabi, lifadilati saumihim, dan menjelaskan keutamaan puasanya umat Nabi Muhammad. Nah, ini yang keberapa ini? Kedua. Yang kedua yaitu malaikat memintakan ampun pada Allah Azza wa Jalla. Apa istighfar? Istighfar itu talabul maghfirah, mencari maghfirah. Maghfirah mimnya di fathah ya, ampunan. Ini berasal dari kata mighfarah, mimnya di kasrah, ghainnya tetap sukun, fa-nya di fathah, mighfarah. Kalau maghfirah ampunan, kalau mighfarah itu tameng. Kalau orang perang pakai tameng itu mighfar. Itu sama, mighfar sama maghfirah itu secara makna, maghfirah secara bentuk benda itu mighfar, tameng tadi. Untuk apa tameng itu? Wahya satrudzunub. Tameng itu untuk melindungi dirinya dari musuh-musuh. Nah, kalau musuhnya manusia, musuh batinnya, musuh hatinya adalah dosa-dosa. Nah, karena dosa itu di hati. Nah, maka dibentengi dengan istighfar, dengan maghfirah. Kalau badan dibentengi dengan mighfarah. Nah, maka kalau orang diampuni di sini dengan bahasa maghfirah, itu satrud dzunub, dosa-dosanya ditutup oleh Allah Azza wa Jalla di dunia wal akhirah.
Sehingga orangnya tetap dijaga, kehormatan orang itu dijaga oleh Allah. Yang pertama ditutup, yang kedua dihapus dosa-dosa, catatan dosanya itu. Kan semua dicatat oleh malaikatul mukarramun, malaikat yang mulia, yaf'aluna ma ta'malun, yang mengerti apa yang kalian perbuat. Ditulis semua, tapi itu juga ada yang dihapus. Yaitu ketika orang itu minta mendapatkan maghfirah dari Allah. Ketika orang mendapatkan maghfirah dari Allah, dia punya 3 keutamaan. Pertama ditutup, yang kedua dihapus, yang ketiga wat tajawuz. Tajawuz itu artinya dilewati, tidak dibalas, tidak disiksa. Karena semua perbuatan dosa, perbuatan salah itu ada hak siksa, ada hak balas. Dia sadar dulu perbuat begini, perbuat itu. Tapi kok tidak ada catatannya. Padahal semua ingat. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Pada hari itu manusia ingat, semua ingat apa yang pernah diperbuat di dunia ini. Nah, tapi banyak catatan-catatan yang tidak ada, yaitu orang yang selalu membasahi lidahnya dengan istighfar. Nah, Rasulullah sendiri yang tidak ada dosanya, yang sedang, yang lalu, yang akan datang sudah diampuni. Itu pun 70 kali sampai 100 kali setiap hari. Artinya kalau kita 70 kali, itu yang dibaca oleh orang yang bersih. Nah, kita kotor, jelas, sadar, nggak sadar, itu jarang malah. Naif, bahasa kita naif ya. Maka itu ngaji seperti ini untuk membangkitkan lagi, semangat lagi. Untuk apa? Menyelamatkan darah daging kita. Karena kita ini berjalan menuju Allah Azza wa Jal. Wahya min a'lal matalib. Diampuni dosa itu a'lal matalib. Paling tingginya keinginan. Paling tingginya keinginan kita ini semua ini. Ingin menghadap Allah itu kondisi maghfirah, kondisi bersih. Sehingga sudah tidak ada masalah surga urusannya. Dan ada hamba-hamba Allah masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Dibutuhkan apa? Kesabaran. Allah berfirman, wasta'inu bisabri wassalah. Sabar itu memang berat. Duduk sebentar mendengarkan ayat dan hadis berat. Nah, pantatnya kayak keburu berdiri. Nah, itu namanya nggak sabar. Memang sabar itu pahit. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, as-sabru mithlu ismihi. Sabar itu seperti namanya, sabr. As-sibr dari kata as-sibr, sin sotnya di kasrah. Sibrun itu orang sepuh paham ini. Sibr itu bahasa Indonesianya candu. Pernah tahu candu ya? Ini orang-orang dulu dibuat campuran jamu. Kena anginnya saja itu sudah pahit, tidak karuan. Biasanya orang-orang jamu, tukang jual jamu itu jualan itu. Ini Pak Ahmad nate mireng candu, ini candu, ireng, nggih. Biasanya kadang orang ditulis-tulis nonang rokok ya orang ngomong biyen. Zamane Pak Jami'an insyaallah tasih menangi. Jadi tujuan paling tinggi setiap orang itu apa? Maghfirah. Wa asmal ghayat. Asma ini paling tinggi juga. Paling tingginya ghayat. Ghayat itu tujuan. Apa sih yang kita inginkan di dunia ini? Diampuni Allah Azza wa Jal. Menghadap Allah kondisi bersih tanpa beban, tanpa dosa. Nah, fakullu bani Adam, maka semua bani Adam khata'un, banyak berbuat salah. Ini sudah sifat orang, sifat manusia, sifat bani Adam banyak berbuat salah. Nah, di hadis lain Rasulullah mengatakan apa? Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Di hadisnya Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah yang bertaubat.
Karena banyak orang salah, nggak sadar, nggak tobat-tobat. Nah, semua Bani Adam itu khotoun, banyak berbuat salah, musrifun itu melampaui batas ala anfusihim dengan menuruti nafsunya. Apa sih nafsu? Nafsu itu penghalang manusia di dalam perjalanannya menuju Allah. Ada dua yang musuh di dalam diri manusia itu. Pertama itu nafsu, yang kedua itu syaitan. Mutarruna, maka manusia itu sangat butuh darurat ila maghfiratillahi azza wa jal, mendapatkan ampunan dari Allah azza wa jal. Maka tidak niat kita, sebentar lagi kita akan masuk bulan termulia, amalan yang banyak sekali, kebaikan-kebaikan di dalamnya, pahala-pahala besar Allah tumpahkan di dalamnya. Jangan kemudian kita seperti kata Rasul, rubba sa'imin hadahu al-ju'u wal atash. Al-khoslatu tsalitsah, yang ketiga, anallahu yuzayyinu kulla yaumin jannatahu. Allah Subhanahu wa taala setiap hari menghiasi surganya. Dan Allah mengatakan yusiku ibadis salihun. Hamba-hambaku yang puasa itu sebentar lagi akan meninggalkan kesusahan-kesusahan dunia. Karena memang ditakdirkan jalan menuju surga itu susah. Harus nahan nafsunya, puasa, sholat, berdiri, dan seterusnya. Tidak enak menurut nafsu. Nah, maka orang manusia itu cuma dua. Dikuasai nafsu, itu orang binasa. Yang kedua, menguasai nafsu, itu orang yang sukses. Maka kita hidup dalam rangka taat kepada Allah dan menundukkan nafsu kita. Sebentar lagi mereka akan meninggalkan kesusahan-kesusahan dunia. Rasulullah bersabda, al-jannatu huffatil jannatu bil makari. Surga itu diliputi dengan kesusahan-kesusahan. Maka kata Umar ketika ditanya, manit takwa? Apa ya Umar takwa itu? Takwa itu kamu menyingsingkan lengan bajumu. Kemudian berjalan di jalan yang berduri dengan penuh hati-hati. Jangan sampai terkena duri. Nah, walaupun demikian ya pasti kita akan terkena juga ya. Walaupun kita sudah menyingsingkan lengan baju, saking banyaknya duri, pasti setiap kita kena durinya. Tapi kan Allah Subhanahu wa taala tadi memberikan ajaran-ajaran pembersihan duri. Banyak istighfar, amal soleh, nah, sedekah dan seterusnya. Wa yasiru ilaika fayuzayyinu ta'ala jannatahu, maka Allah hiasi surganya kulla yaumin, setiap hari, tahyi'atan li ibadihi shalihin, untuk menyambut. Nah, betapa kita ini orang yang puasa, orang beriman yang berpuasa itu dimuliakan oleh Allah sampai setiap hari, sebulan penuh Allah Subhanahu wa taala menghiasi surganya. Setiap tahun ya Allah Subhanahu wa taala menghiasi surganya untuk menyambut hamba-hamba Allah yang mulia. Tahyi'atan li ibadihi shalihin wa targhiban, dalam rangka targhib. Targhib itu pemberian semangat. Maka kita nanti puasa jangan malas, semangat fil wusuli ilaiha, agar kita semangat untuk bisa sampai ke surga Allah Azza wa Jal. Nah, dan ini kita bisa puas dengan benar, dengan baik, kalau diberi hidayah dan taufik oleh Allah Azza wa Jal. Dan taufik Allah, hidayah Allah tergantung kondisi hati kita. Nah, Allah berfirman, alladzina jahadu fina subulana, orang yang bersungguh-sungguh, sungguh-sungguh berpuasa, sungguh-sungguh sholatnya, sungguh-sungguh, tidak mencelek-mencelek, nah, tidak terlalu cepat, nah, tapi sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Suruh lihat, bukan disuruh mikir bagaimana sholatnya Rasul. Suruh lihat saja bagaimana Rasulullah sholat. Nah,
Karena sebentar lagi kita akan menyaksikan berita-berita viral sholat 23 rakaat 7 menit. Nah, ada yang 5 menit. Makin bangga. Makin cepat, makin bangga. Padahal Rasulullah SAW pernah ada kasus pada masa beliau. Tidak tumaninah dalam ruku dan sujud. Kata Rasulullah SAW, irji, kembali kamu. Inna kalam sholat. Dikatakan belum sholat karena tidak sah. Kalau sah nggak akan disuruh ulang. Sholat lagi, masih tetap sholatnya. Irji, kamu belum sholat. Nah, sampai 3 kali, sampai orang itu bilang, ya Rasulullah, aku ini bisanya sholat seperti itu. Nah, kita ini tidak ketemu Rasul, tapi kan ada sunnahnya. Ada kitab sifat sholat Nabi, isinya hadis-hadis saja. Yang sahih di situ ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Yani ma'unatud dunya wa ta'ibaha. Sebentar lagi umatku, hamba-hamba yang soleh, akan meninggalkan, meletakkan capeknya di dunia. Wa adaha, dan gangguan-gangguan dunia. Ini sudah sunatullah, dunia ini capek. Tempat bertanam. Nah, tempat tetap menanam, bertani. Tinggal apa dulu yang ditanam. Kalau yang ditanam ajaran-ajaran selain Al-Quran dan As-Sunnah, wah buahnya nanti Rasulullah SAW, kul fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Mengada-ngada itu nanti buahnya di neraka. Nah, maka kalau mau ibadah ikhlas karena Allah, yang kedua lihat bagaimana contohnya, bagaimana dalilnya. Nanti juga akan buah kalau itu yang ditanam. Buahnya apa? Tuba. Di mana itu? Di surga. Buah surga namanya tuba. Kalau neraka buahnya apa, Pak Gun? Buah neraka, di neraka. Pak Jami'an ingkang sampun. Buah di neraka. Itu buah-buah dari kemaksiatan, bibit-bibit kemaksiatan akan buah di neraka. Apa namanya? Zakum. Buah zakum. Ada lagi? Dori. Ya, di surat apa itu? Dalam? Laisa lahum ta'amun illa min dori. La yusmin wala yuni min ju'. Surat Al-Warsiyah. Nanti insya Allah di pelajaran tafsir kita sampai ke sana. Sebentar lagi umatku, hamba-hambaku yang soleh akan meninggalkan kecapean-kecapean dunia. Oke, sabar sebentar. Nah, pahit memang, tapi sebentar itu. Kita berapa sih 60 tahun ini sudah berapa? Pak Jami'an pinten? Yuswa pinten? Wah, itu sudah bonus berapa itu? Nah, sudah banyak bonusnya. Nah. Orang kata Rasul khairun nas, orang terbaik itu mantala umruhu, orang yang panjang usianya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalannya. Kemudian kita semua yang termasuk ini manusia terbaik. Makanya itu hadis kan nasihat ya, agar kita senantiasa memperbaiki amalan kita. Baik itu kalau ikhlas dan mencocoki dalil. Orang paling jelek apa kata Rasul? Mantala umruhu, orang yang panjang umurnya, wasi'a amaluhu, tapi jelek amalannya. Cari orang Jawa tua-tua keladi. Nah. Sebentar lagi umat hamba-hambaku yang soleh akan meninggalkan kecapean dunia. Wa yusammiru ilal a'mali shalihah. Maka hendaknya kita di bulan Ramadan ini yusammiru. Yusammiru ini menyingsingkan lengannya, baju lengannya. Ilal a'mali shalihah, untuk beramal saleh. Sampai orang-orang salaf dulu, untuk ketika mau masuk bulan Ramadan, untuk menghadapi bulan Ramadan, karena mereka benar-benar faham keutamaannya di bulan Ramadan, bukan di bulan Sya'ban mereka mempersiapkan.
6 bulan sebelumnya sudah disiapkan. Dan zaman kita sudah zaman canggih. Bisa buat nugget, bisa buat sosis, bisa buat daging-daging taruh di freezer. Sebulan. Untuk sebulan. Sudah disimpan sana. Sehingga di bulan Ramadan sudah fokus untuk ibadah kepada Allah. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran sampai Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Di bulan Ramadan bisa hatam sebanyak pinten Pak Ahmad? 60 kali. Berarti seharinya 2 kali. Padahal ulama salaf mengatakan memahami maknanya itu lebih baik daripada memperbanyak hatamnya. Kecuali di bulan Ramadan ini. Ya kalau bisa kita jalan dua-duanya. Masya Allah. Artinya memang bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Malah bulan Ramadan disiapkan mau bikin ini, mau bikin itu. Bulan Ramadan. Nah, diperbanyak kerjaannya malahan. Ini kan kebalik. Nah, orang yang cerdas, kata Rasulullah, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu orang yang mampu menahan nafsunya. Mau ngecat rumahnya itu berapa hari, mau bikin rengginang, mau bikin apa, semprit, banyak acaranya. Sehingga puasanya terbengkelai. Qurannya berapa kali hatamnya? 1, 2, ya. 2 sudah banyak. Itu hatamnya sendiri-sendiri bacanya, bukan darusan. Darusan ya boleh, darusan. Tapi kalau dilihat riwayat-riwayat itu, nanti kalau kita lewati, orang-orang salaf dulu setiap seminggu sekali hatam. Itu kan baca sendiri, bukan darusan. Ada yang 3 hari hatam. Nah, maka di bulan Ramadan hendaknya kita menyingsingkan lengan baju untuk amal soleh. Allati fiha, yang di amal soleh ini sa'adatuhum, kebahagiaan hamba fi dunia wal akhirah, wal wusul ila daris salam, dan amal soleh itulah yang menyampaikan ke Darussalam, wal karomah, dan negeri kemuliaan. Yang keempat, maradus syayatin yusaffaduna bisalasil. Bisikan-bisikan syaitan dibelenggu oleh Allah dengan salasil, rantai-rantai, wal aghlal, dan belenggu. Fala yasilu ila ma yuridun, sehingga tidak menyampaikan setan kepada apa yang dimaukan min ibadillahi salihin. Setan sudah merancang keinginan-keinginan untuk menyesatkan Bani Adam, tapi ditahan oleh Allah Azza wa Jal di bulan Ramadan. Nah, ma yuriduna min ibadillahi salihin minal idlal. Penyesatan-penyesatan dari syaitan di bulan Ramadan tidak bisa, tidak leluasa. Sesat dari kebenaran. Wat tasbit anil khair. Dan keinginan syaitan untuk mentasbit. Tasbit itu artinya menarik, menahan, supaya orang itu malas-malas. Biasanya kalau sholat jamaah senangnya paling belakang. Nah, itu tasbit. Wa hadza min ma'unatillahi lahum. Ini semua termasuk ma'unah. Bukan ini semua ya. Ini yang dimaksud adalah penahanan dari keinginan-keinginan setan. Ini bentuk pertolongan dari Allah. Artinya keinginan-keinginan setan ditahan di bulan Ramadan. Tapi kok masih banyak orang jelek? Karena musuh manusia kan 2 tadi. Setannya dibelenggu. Tapi nafsunya, nah, tapi kan dengan puasa, asalkan ikhlas, puasa itu juga untuk menahan nafsu. Dengan puasa, nafsunya tertahan, setan bisikannya ditahan juga. Ini semua apa? Min ma'unatillah. Ini semua bentuk pertolongan Allah. Kesempatan manusia untuk kembali
kepada Allah. Anna habasa anhum aduwahum, Allah tahan musuh mereka, musuh manusia. Alladzi yad'u hizbahu, yang selalu setan itu mengajak pengikutnya liyakunu min ashabis sa'ir, supaya tentara setan, pengikut setan itu menjadi penghuni sa'ir. Sa'ir ini nama neraka, artinya membakar. Dan setan itu di sini beliau sebutkan yad'u. Setan itu kerjanya hanya mengajak, bukan memasukkan ke neraka. Itu tidak bisa setan. Dan bukan kemauan setan orang itu mengikuti setan. Bukan setan mampu memasukkan, dia tidak mampu. Dia hanya menyeru, mengajak. Sehingga Rasulullah mengatakan nanti Allah SWT membuatkan mimbar yang besar di neraka untuk iblis. Kemudian iblisnya ceramah, wahai manusia yang telah mengikuti aku, sebenarnya yang paling berhak diibadahi dan disembah hanya Allah. Aku kan hanya mengajak kalian. Ada apa kalian mengikuti aku? Maka aku berlepas diri dari kalian semuanya. Nah, itu sudah disampaikan oleh Rasulullah. Sekarang sudah bisa kita baca hadisnya. Nah, yang kelima, anallaha yaghfiru li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi akhir lailatin. Allah Subhanahu wa taala mengampuni umat Nabi Muhammad di akhir malam. Min hadas syahri, di bulan ini. Idza qamu, ketika asalkan manusia itu melaksanakan bima yang bagi, dengan yang semestinya sebagaimana diajarkan Rasulullah. Nah, demikian juga berdirinya benar sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Dengan sholat, puasa itu bukan hanya zahirnya. Kalau kata Rasul SAW tadi, banyak orang puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga, itu karena dia puasanya zahir, puasa zahir. Adapun jiwanya tidak. Demikian juga sholatnya zahir, zahiriyah. Secara zahir dia sholat, tapi hatinya tidak sholat. Allahu Akbar, hatinya menoleh, bahkan hatinya pergi, badannya ditinggal sendirian, ditinggal ke pasar, tinggal kemana-mana. Nah, padahal yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla hatinya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat badan kalian. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat oleh Allah hati kalian. Kemana hatinya? Nah, Rasulullah mengatakan ketika orang itu sholat, Allah menghadapkan pada orang sholat itu selama orang itu tidak menoleh. Kita jarang melihat orang menoleh ketika sholat, kepalanya itu jarang menoleh. Tapi kalau hatinya kita nggak tahu itu, tapi kenyataannya lebih cepat kita merasakan sendiri. Baru takbiratul ihram sudah keluar hatinya dari badannya. Nah, asalkan mereka mau melaksanakan puasa dan sholat sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya fi hadas syahr mubarak, di bulan yang penuh barakah ini, minasyami wal qiyami. Nah, tafadulan minhu subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk pemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Bitawfiyati ujurihim, dengan dibayar langsung setiap hari. Setiap hari dosanya, kesalahan-kesalahannya langsung diampuni, selesai di akhir malam. Inda intihai a'malihim, ketika selesai dari amalan mereka. Fa'innal amila, karena amil itu orang yang beramal atau tukang, ya. Karena tukang itu yuwaffa ajrahu, dibayar ongkosnya inda intihai amalihi, ketika selesai pekerjaannya yang dikenal sebelum kering keringatnya. Nah,
Inilah lima perkara yang Rasulullah terangkan tentang keutamaan yang Allah utamakan pada umat Nabi Muhammad. Tentu kita semua menginginkan seperti itu. Dari itu kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan taufiknya kepada kita, bisa menjalankan, menyampaikan kita ke bulan Ramadan, dan diberi taufik dan hidayah bisa melaksanakan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, puasa yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita diampuni semua dosa-dosa dan kesalahan kita serta keluarga kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.